Permisi. Itu ikan di kepala digoreng nggak? Enggak, ini ikan mehong tahu. Betah nggak lu kerja sini kalau gua ngomel? Betah, Ci, betah. Yang penting dibayar ya. Iya, yang penting ininya lancar. Bu, pakai catering. Wah, Lur, aku gak salah lihat kan? Dicari karyawan langsung kerja. Yes, rezeki, Lur. Syarat usia bebas. Yang penting bisa dihitung. Lahir. Oh, bisa dihitung. Serba bisa. Gede banget. Pas banget, Lur, ada lowongan kerja. Mental Tapi baja bukan syaratnya, main-main. kok ada banyak Cuma gini kerja. sih, yo? Wih, ini sih udah gundul banget. Aku sih yakin, pasti langsung diterima, yo. Ayo, Lur, aku udah gak sabar mau ketemu sama bosnya nih. Tahan panas, tahan hujan, tahan omelan. Biasa aku mah, domelin bos. Pernah dimarahin atasan, tapi masih bisa senyum. Kecil, aku kan full smile. Ngeramal lah kerja, ramal, ngelamar. Permisi. Dadalah, ternyata ini dia bosnya. Kenal kan, Lur? Iya, Di depan ada Cik lowongan Mehong. pekerjaan. Mau ngelamar kerja. Penampilannya selalu nyentrik. Rambutnya apalagi, ada jambul ikan cupangnya juga tuh. Buat kerja 24 jam. Enggak sih, ada istirahatnya. Tapi nggak bisa main-main HP, itu nggak bisa. Aman. Siap, Ci. Aku sih pasti sanggup ngerjain apa aja. Cici pasti gak bakal kecewa. Nganter, catering. Habis nganter, makan, istirahat dulu bentar. Nanti bantu-bantu tuh metik sayur. Iya, bisa. Ya, Kerjaan sehari-hari itu mah. kerjaan sehari-hari. Iya. Oke, silakan. Wah, ini sih emang udah jadi pentolannya pengusaha sukses di dunia kuliner. Mulai detik ini juga, aku siap kerja, Ci. Siapa tahu bisa ikut kecipratan suksesnya kan, yo? Lur, aku udah di dapur cateringnya Cimehong ki. Dapat tugas pertamaku buat menggoreng ikan. Bener. Baru kerja nih, pakai ntar dinyinyirin Pak sama netizen. Pakai. Iya, Ci. Ya, kerja sini harus ini, nurut ya. Iya, Ci, iya. Ayo, goreng. Tuh, Cik. apinya udah panas. Udah, Ci. Ci, ini aku mau goreng ikan. Itu ikan di kepala digoreng nggak? Enggak, ini ikan mehong tahu. Nih, gini. Yo habis si Mehong sih, ganggu aja. Tuh, ikannya jadi pada nungguin kan? Ini ikan bukan sembarangan, Lur. Khusus ikan laut, yo. Ada ikan kue sama ikan kakap. Tapi gorengnya gak usah sampai mateng-mateng banget, Lur. Karena nanti mau dimasak lagi bareng sama bumbu tambahannya. Udah mulai mateng nih, Lur. Lanjut, diangkat. Lalu tiriskan dulu, yo. Cepetan. Kalau kerjanya kayak begini nggak bisa, nggak harus diomelin sama itu customer. Mau makan siang nggak keburu. Ini mah bisa kelar sore. Ayo, lu bantuin ke sana. Cepat. Mang. Lanjut, Mang. Tinggal ngangkat aja, Mang. Iya. Iya, Ci. Kerja di dapur catering kayak gini emang dituntut satset. Pesanannya banyak, kerjanya juga numpuk. Betah nggak lu kerja sini kalau gua ngomel? Betah, Ci, betah. Yang penting dibayar ya. Iya, yang penting ininya lancar. Pakai.
mandiin ikan yang sudah digoreng tadi dengan kuah kuning seperti ini dulu yo. Dijamin rasanya makin mantap lur. Aroma rempah yang kuat, pasti daging ikannya bakal lebih gurih lagi. Duh, ini udah matang, diangkat, angkat. Ini kan udah Jadi udah selesai mandinya ini? udah angkat sana. Angkat ke dalam? Mandi, udah matang. Iya. Mandi, kan gua angkat. Kan tadi dimandiin kuah. Udah angkat. Hati-hati, Iya. nggak berat kan? Ini mah enteng. Nah, lanjut lur, kita angkut kuali masakan ikan ke atas meja. Ini tandanya masakan siap untuk dikemas. Gak pakai lama lur, pokoknya harus sigap dan full nurut. Mulailah dari sini. Pelan-pelan ya, jangan hancur. Iya. Iyo, tenang Ci, ikan kuah kuningnya kita masukkan ke wadah ini dulu yo. Udah benar. Lur, kalau di dapur ini ada suara kayak petir nyambar siang bolong, ya gak usah panik. Itu bukan cuaca buruk yo, tapi suara Cimehong. Buruan dong. Itu ayam jangan rame-rame. Ini udah jam 8.43 nih, cepetan. Sebagian ikan dulu, ikan. Sang ratu catering yang suaranya lebih kenceng dari kompor gas 3 tungku. Lu jangan hancur ya, hancur gua potong gaji lu ya. Ini pelan-pelan. Nih. Katanya sih harga cateringnya lumayan mahal. Tapi yo wajar lur, karena bahan-bahannya premium. Dan setiap pesanan digarap langsung di dapur utama yang super sibuk. Cimehong sendiri yang ngawasin langsung dari bumbu sampai kemasan masakannya. Nah, disinilah muncul sisi khasnya Cimehong lur. Galak tapi teliti. Kalau ada yang salah, bisa langsung kena semprot. Tapi habis itu Cimehong sih ketawa lagi. Udah, cepetan tuh, udah lihat jam berapa tuh? 9:11, ntar diomelin ini orang pada mau makan siang, pada komplain. Iya, Ci, sebentar, Ci. Iya, belum lagi lo, Ini ntar yang sekitar sini. Ayamnya lagi disuir-suir. Udah, tinggalin. Ini beresin dulu, cepetan. Ditutup-tutupin. Ditutup ke bagian ini. Ini kembang kol belum selesai lagi ya. Tulisan kembang kol belum. Masak kembang kol, ayo, cepetan. Aduk kembang kol tuh. Iya. Aduk. Beres. Nah kan, lanjut. Aku diminta buat bantu masak tumis kembang kol ini. Kita siapin. Jangan banting-banting dong. Cepetan. Kalau kayak gini masaknya sih udah melebihi kompetisi masak lur. Aduknya yang bener, Dul. Aduh, kayaknya setiap yang tak lakukan apa aja salah deh. Asal gak disalahkan karena apa saja lur, bisa gawat yo. Akhirnya lur, matang juga tumis kembang kolnya. Emang lur, tumisan ini gak perlu lama, karena sebelumnya kembang kol sudah direbus dulu. Jadi tumisan ini hanya tinggal menambah bumbu untuk memperkaya rasa. Beres, biar cepet tak bawa langsung kuali-kualinya aja yo. Lur, kalau pas di acara jamuan makan prasmanan, pernah penasaran gak gimana sejarahnya? Pada zaman raja-raja Mesir sampai Romawi, orang-orang udah biasa ngadain pesta besar. Nah, yang masak dan nyajin itu bukan sembarangan orang, tapi petugas khusus lur. Dari situ muncul ide untuk mengelompokkan juru masak sebagai pelaksana tugas khusus. Terus di zaman pertengahan, peziarah dan para pedagang sering mampir di penginapan, di mana kondisi dapur selalu rame, menyiapkan makanan untuk tamu. Mulai dari situ muncullah profesi tukang masak. Masuk zaman modern, istilahnya mulai keren nih lur, catering. Dari Amerika menyebar kemana-mana termasuk Indonesia. Sekarang bentuknya macem-macem.
Ada buat kawinan, selamatan, sampai acara kantor. Nah, semua menu masakan hari ini sudah beres. Setiap harinya ada 3 menu masakan. Dari total 200 paket catering yang disiapkan dari dapur Cimehong iki lur. Yang pertama ada ikan masak acar kuning ini lur. Lalu menu kedua ada soto ayam kampung khas Banjar. Dan menu terakhir ada tumis kembang kol. Yang mau pesen harganya cuma 150.000 aja per paketnya. Terdiri dari 3 menu tadi. Kalau kata Cimehong sih, satu paket ini bisa untuk dimakan 3-5 orang. Wah, menarik ya lur. Untuk menunya tiap hari beda-beda kok lur. Tapi dijamin enak pol dan gak akan bosen deh. Ayo lur, sekarang saatnya paket catering siap diantarkan. Coba, catering Pak. Nah, aku sekarang ke bagian anter untuk yang deket-deket aja. Catering dibawa pakai motor ke sekitaran Pantai Indah Kapuk. Bu, paket catering. Tapi tenang lur, catering Cimehong juga melayani pengantaran ke daerah Kelapa Gading, Tebet, Alam Sutra sampai Bintaro. Cik, sudah diantar semua. Yang perumahan-perumahan selesai. sudah diantar, sudah selesai, Cik. Udah. Apalagi yang bisa dibantu? Ini kan masih berantakan. Habis ini tuh beresin ya. Jangan jorok begini. Oh, ya, Cik, ya. Sekarang lu makan dulu dah. Ikannya nggak ada, Cik. Habis. Perkedelnya? Habis. Tadi perkedel sisa 2 buat gue makan. Suiran ayam, Cik. Habis. Loh. Ini ada apaan sih lur? Kok si Teteh teriak-teriak gini sih? Apa, Kak? Di mana? Di situ gede banget itu. Ambil. Mana? Itu, ambil. Di mana? Itu tangan aku. Mana? Sebelah kiri. Kiri. Itu tuh. Itu ya. Mana? Itu. Iya, itu betul. Ini. Iya. Ini. Iya. Ini mah cuma tali karet. Bukan ular ini. Lah, orang cuma tali karet tok. Bukan. Kok malah disangka ular sih Teh? Ini cuma tali karet. Maaf ya. Oh, aku kira bikin panik ular. aja. Aku kira ular soalnya gerak-gerak gitu, ugat-ugat. Paling kena angin dia. Habis dari mana kamu? Ini Teh, habis dari kerja tempat Cimehong. Dapat apa itu? Bawa-bawa apa itu dari sana? Dari Ini. Cimehong. Mau dikasih acar. Mau nggak Teh? Bantu masak Teh. Buat inovasi ini nih. Yuk, ayo. Ya. Lur, gak sia-sia acar pemberian Cimehong tadi. Bisa aku bikin jadi makanan enak. Sebelum digunakan, rice paper direndam dalam air sampai lembut supaya bisa dilipat dan diisi pakai dedaunan selada, acar, dan juga rebusan udang iki. Jangan lupa, biar makin enak, tambahkan saus mayones dan sambal sebelum dibungkus yo. Simpel kan bikinnya lur? Ayo Teh, bungkus lagi yang banyak yo. Ini dia acar spring roll ala si gundul. Isinya emang sederhana lur, tapi pas dimakan ada selada segar yang krenyes, acarnya juga yang asam manisnya ngagetin, sama ada potongan udang rebus yang lembut dan gurih. Pas ketemu di mulut rasanya kayak pesta kecil yang rukun, kabeh nyatu harmonis.
lagi cari buah nipah di Desa Suwu, Kecamatan Puri, Kebumen. Kalau orang sini biasanya menyebutnya kiwel. Dari daunnya saja sudah kelihatan yo. Nipah termasuk jenis tanaman palem-paleman. Biasanya tumbuh di daerah yang terpengaruh pasang surut air laut. Salah satunya di sungai-sungai yang dekat muara seperti ini. Batang nipah kebanyakan terendam air. Jadi yang ada di permukaannya hanya daun dan tangkai buahnya. Kiwel atau buah nipah biasanya bergerombol dalam satu tandan. Semakin tua, makin gelap warnanya, lur. Aku harus nyari kiwel tidak terlalu tua atau terlalu muda. Yang sedang-sedang wae pokoknya. Segini aja yo, kayaknya cukup untuk dimasak. Waduh, ada orang yang tenggelam. Bahaya iki. Aku harus segera nolong. Pak, anu ngapa sih, Dol? Lah, sampean kelem to, Pak? Ora nyono iki golet. Piye lho? Oh, lagi golek ibu to? Iki kan masalah jero, dadi tak silemi jero. Oh, tak kira wong tuwek kelelep-kelelep tak tulungi. Terus sore nak lagi akeh ta, Pak, gimana? Lumayan. Bareng melu golek ya. Walah, ternyata nggak tenggelam. Pak Daliman lagi cari kimo lumpur. Maaf ya, Pak. Ya wis, aku bantu cari kimonya aja kalau gitu. Kimo lumpur lebih sering dikenal sebagai kerang kepah. Ini salah satu jenis kerang yang hidup di perairan payau, seperti hutan mangrove atau sungai-sungai muara. Biasanya mereka ada di dasar atau lumpur yo. Makanya kalau mau ngambil harus nyelam dulu. Pak, wis akeh, Pak. Aku tak boleh selah. Ya, hati-hati, Dol. Wis sampean golek ae, Pak. Oke, ya to. Ya. Kalau sisan ya. Cukup siapa ya? Ya. Oh ya, Dol, direbus sekalian, dikupas sekalian. Ya, Pak. Sebelum diolah, kerang harus direbus sampai keluar dari cangkang dan dagingnya empuk. Ada tipsnya iki, Lur. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya merebus kimo supaya dia cepat membuka dan cepat empuk. Jadi ngerebusnya cukup pakai air sedikit atau tanpa air juga nggak masalah, karena dia akan mengeluarkan air dan dagingnya akan cepat empuk. Boleh dicoba. Nggak perlu pakai banyak air. Nanti air dalam cangkang kerang akan keluar sendiri. Sudah mulai pada kebuka cangkangnya. Tunggu sampai kebuka semua yo. Sambil nunggu, aku mau ngupas kiwel. Sekalian dibelah jadi dua, supaya lebih gampang pas dimasak. Buah kiwel yang terlalu muda, bentuknya mirip kelapa muda. Warnanya putih bening seperti jeli. Kalau setengah tua, bentuknya seperti kolang-kaling. Mbak Enci dan Mbak Neneng lagi nyiapin bumbu untuk kiwel saus tiram.
Karena saus tiram kearifan lokal, tetap pakai bumbu dasar Nusantara alias bumbu kuning. Mbak, ini Mbak, nipa sama kimono Mbak, udah dikupas Mbak. Oh ya makasih Ndul. Oh, ya Mbak. Kiwel nggak usah dipotong-potong lagi yo. Hanya kerang kepahnya yang dipotong jadi kecil-kecil supaya bumbunya lebih cepat meresap. Wis beres. Yuk wis Mbak, yuk dimasak nang kana. Ya. Ini, tuh, masak ya Mbak. Langsung dimasak wae iki. Tumis bawang bombay. Kemudian masukkan bumbu kuning. Setelah harum, tambahkan saus tiram dan sedikit kecap. Ini yang bikin rasa kerangnya jadi lebih kuat. Tambahkan sedikit air supaya bumbu gak gosong. Lanjut, masukkan kiwel. Kalau sudah, tinggal tunggu sampai mendidih dan teksturnya empuk. Kerangnya sengaja dimasukkan belakangan lur, soalnya kerangnya sudah mateng. Tinggal tunggu bumbu meresap pada kerang saja yo. Terakhir, baru tambahkan brokoli. Wah, kelihatannya langsung menggoda selera. Lengkap iki, nggak cuma ada protein sama karbohidrat, ada sayurannya juga. Jos gandos pokoknya. Dul, kiwelnya udah jadi nih. Yuk dicobain yuk. Mbak, Neneng, yuk. Ayo. Wah, masakan apa nih Mbak? Itu kiwel. Wah iki, saatnya mencicipi. Tekstur kiwel sedikit kenyal, tapi tidak sekenyal kolang-kaling yo. Pas banget dicampur kerang saus tiram. Soal kerangnya, jangan tanya lagi, sudah pasti enak yo. Jangan takut kolesterolnya langsung naik gara-gara kerang. Ada brokoli yang bisa membantu menetralkan tekanan darah. Kalau yang di rumah penasaran, boleh lu kalau mau nyoba masak. Non. Aku mau bantu Mas Tri panen kacang merah di ladang. Aku sih seneng-seneng aja. Lawang pemandangan ladangnya indah begini. Di dusun Lamuk Gunung, Desa Legosari, Temanggung ini, kacang merah atau kacang senerek biasanya dijadikan tumpang sari tanaman tembakau. Sebagai salah satu desa penghasil tembakau terbaik di Indonesia, tentu si emas hijau ini jadi tanaman utamanya. Tapi karena umurnya yang cukup panjang, biasanya di sela-sela tembakau ditanam bermacam-macam tanaman tumpang sari. Salah satunya yosi kacang merah ini. Kebanyakan kacang merah dan tanaman tumpang sari lainnya ditanam persis setelah tembakaunya. Jadi saat tembakau berumur 3 bulan hingga 100 hari, tanaman tumpang sari sudah siap dipanen. Yes, kis oleh papat kok. Oh ya. Ya, Terus ya. Mas,
Dul, nu, tak gaweke panganan sithik yo. Oh, ya Mbak Ani. Dul, aku kayak gini sih ya. Oh, ya Mas Inu. Sebenarnya kacang merah mirip dengan kacang buncis yo. Sama-sama memiliki kulit luar yang cukup keras dan panjang. Hanya saja kacang merah lebih tegak daripada buncis. Saat kering, biji kacang merah lebih mudah dikeluarkan. Cukup digosok-gosok dengan tangan atau diinjak-injak seperti ini. Gak usah khawatir pecah yo. Biji kacang merah sangat keras dalam kondisi kering. Masyarakat Temanggung biasanya mengolah kacang merah menjadi sop atau olahan sayur lainnya. Tapi kali ini beda loh. Kacang merah akan dijadikan mendut kacang merah. Si merah ini akan dibuat enten-enten untuk jadi isiannya. Kacang merah harus direbus sampai benar-benar empuk. Kalau apinya besar, minimal butuh waktu 1 jam yo. Tapi kalau mau lebih cepat, bisa direndam dulu selama semalaman. Kacang yang sudah direndam bisa mengandung air yang cukup. Jadi saat direbus lebih cepat lunaknya. Selanjutnya, kacang merah ditumbuk. Umumnya, enten-enten isi mendut atau onde-onde memakai gula Jawa dan parutan kelapa. Tapi kalau bahannya kacang merah, pakai gula pasir aja yo. Selain rasa manisnya yang nggak terlalu dominan, gula pasir juga membuat warna enten-enten lebih cerah. Setelah gula pasir mencair dan sedikit mengental, masukkan kacang merah tumbuk. Masak sebentar sampai tercampur rata dan kadar airnya hilang. Jadi lebih tahan lama enten-entennya. Tapi jangan kelamaan juga. Bisa-bisa malah membuat gulanya berubah jadi karamel. Nanti lebih cepat gosong dan susah saat mengaduk. Kalau sudah kental begini, langsung tambahkan kelapa parut sangrai. Ini membuat rasanya nggak terlalu enek dan lebih gurih. Wis, beres iki. Sekarang tinggal buat adonan mendutnya. Ibu Sri dan Mbak Ani lagi nyiapin adonannya. Bahan yang dipakai tepung ketan dan santan. Setauku ada 2 jenis mendut. Ada yang langsung dibungkus daun pisang berbentuk kerucut atau berbentuk bulat dan dikukus dengan santan kental. Makanya butuh santan yang banyak dan pewarna supaya lebih menggugah selera. Untuk membuat adonan mendut, sebaiknya pakai santan yang dibuat dengan air panas. Soalnya santan akan dicampur dengan tepung ketan. Kalau airnya panas, adonan tepung ketan jadi lebih liat dan tidak mudah hancur. Pas banget iki. Saat enten-entennya mateng, adonannya juga sudah siap. Sekarang tinggal buat mendutnya. Adonan tepung yang sudah kalis diisi enten-enten kacang merah. Kemudian bentuk bulat-bulat seperti ini yo. Tepung ketan memiliki karakteristik yang lengket. Makanya mudah banget dibentuk. Supaya nggak terlalu lengket, di tangan bisa diolesi sedikit minyak yo. Terakhir, tuangkan fla berbahan santan kental. Widih, langsung kebayang gurihnya. Mendut dikukus sekitar 10-15 menit. Ada 2 cara saat mengukus mendut. Kalau pengen mendutnya mengembang, tutup rapat-rapat saat mengukus. Tapi kalau pengen ukurannya tetap sama, beri sedikit ruang agar uapnya bisa keluar yo. Wah, wis mateng iki. Dari tampilannya aja udah menggugah selera.
mateng loh. Ayo Mas Edo. Yuk. Manis dan kenyalnya dari adonan mendutnya sangat cocok disatukan dengan tenten kacang merah. Rasa manisnya pas, tekstur kacang merahnya juga memberikan sensasi tersendiri saat dimakan. Apalagi dengan tambahan flat dari santan kental. Yang pasti sih jadi pingin nambah lagi. Ini nggak tahu dong resepnya dong. Gimana dong? Bu, antar kecap Bu. Oh iya, yang taruh di sini tuh. Oh, iya Bu. Bu, beli kecap Bu. Oh iya, berapa? 6. Oh, 6. Oh, kata resetan 6. Ya Bu. Waduh, maaf teteh. Mungkin tadi plastiknya kurang kuat. Jadi jebol dan hancur berantakan kecapnya. Kok bisa jatuh gini sih? Ini nggak tahu dong resepnya dong. Ini gimana dong? Lu buat apa sih teh? Kecapnya? Buat masak dong. Nanti dimarahin. Udah pulang aja. Nanti aku anterin kecap dari pabrik dah. Nggak apa-apa dong. Ya udah, tolong. Ya dong. Makasih ya Bu. Kamu lagi. Ibu, makasih ya. Kang, gula yang mau diantar udah siap Kang? Siap, antar ke Kang Nuril. Oh, jangan. Kang, antar gula nih Kang. Iya, banyak juga tuh. Iya, Berapa banyak tuh? 2,5 kita katanya. Bagus, sesuai pesanan tuh. Dek, bantu bongkar dulu, Mas. Salah satu bahan utama kecap, gula merah. Setauku, di Pangandaran gula merah sudah menjadi komoditi daerah. Kalau datang ke sini, ya gula merah ini salah satu oleh-olehnya. Udah beres, Doh. Udah, Pak. Doh, tolong bantuin ini lah, sekalian ngolah kecap. Kebetulan anak buah nggak masuk satu. Oh, yaudah nggak apa-apa. Oke, yuk, makasih. Gula Jawa harus dicairkan dalam katel peleburan. Satu katel bisa menampung 2,5 kuintal gula. Kelihatannya mudah, tapi lumayan capek juga. Udah masak kan? Udah, saring yuk. Oh, ayo Kang. Udah Kang, di atas aja. Biar saya yang hidup. Aku harus tahan hawa panas dari tungku. Tidak hanya itu,
Aku juga harus ekstra hati-hati saat mengambil atau menuang gula cair. Soalnya panasnya pol. Setelah melalui penyaringan, gula merah cair siap dijadikan kecap. Untuk membuat kecap, butuh fermentasi kedelai. Biasanya sih, Kang Nuril membuat sendiri stok air fermentasinya. Caranya, tinggal merendam kedelai dalam air yang sudah diberi biang fermentasi. Setelah 1 minggu, air fermentasi baru bisa dipakai. Tong fermentasi bisa diisi ulang dengan air hangat. Stok bisa terus diisi ulang sampai 3 bulan ke depan. Air fermentasi dan gula merah cair dimasak. Untuk 1 katel, gula merah cair perlu 200 liter air fermentasi kedelai. Setelah masak, kecap tidak bisa langsung dikemas. Kecap harus disimpan di dalam tong-tong penampungan dan didiamkan semalam. Yang terakhir, yo tinggal siap dikemas dalam botol, sekalian diberi label juga. Kecap legendaris ini sudah dikenal sejak tahun 1960-an. Penikmatnya ya nggak cuma di Pangandaran, tapi juga sampai luar kota. Kang, minta kecapnya Kang. Oh iya bang dong, bisa. Makasih ya Kang ya. Iya sama-sama. Ternyata kecap yang tadi untuk masak semur pepaya muda. Sepertinya enak. Bumbunya cabai merah, bawang putih, jahe, kemiri, kencur, gula merah, dan garam. Pepaya mudanya dipilih yang hampir matang, jadi ada sedikit rasa manisnya. Bumbu halus ditumis dengan api sedang. Oh iya, kalau pengen lebih maknyus, bisa juga loh pakai daging ayam. Tinggal masukkan pepaya mudanya dan santan. Teh, kita ambilin kecap teh. Wah, udah jadi Dul. Makasih ya udah dibuatin. Dul, tolong kasih ke si ibu itu Dul. Oh, iya ya. Bu, ini Bu kecapnya Bu. Makasih ya, Dul. Hatur nuhun. Antosnya ditunya cari kela. Oh, iya ya. Wah, pegel banget. Untung aku datang tepat waktu. Kecapnya
langsung masuk ke olahan. Aromanya bikin perut makin keroncongan nih. Moga-moga cepet matang biar aku juga bisa icip-icip. Wah, mantep juga yo kalau pepaya muda dibikin semur begini. Apalagi kalau seleranya dibuat pedas. Favoritku banget. Soal rasa, jangan ditanya. Kecap dalam semur pedasnya cukup bikin lidah nggak berhenti bergoyang.